Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part ke-11. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 6.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali ke malam hari di mana Jogul dan juga Yunjong yang sedang berdiri di luar asrama. Mereka berdua pun terlihat mengeluhkan tentang ketidaksanggupan mereka untuk tidur, lantaran mereka sangat amat gugup menghadiri konferensi yang akan diadakan esok pagi. Lalu tak lama datanglah si Chumyung yang baru saja bangun dari tidurnya, berniat latihan seperti rutinitas harian yang biasa ia lakukan. Kemudian si Chumyung pun menanyakan alasan kenapa mereka berdua berdiri di luar asrama. Sontak si Jogul dan juga Yunjong menjelaskan tentang kegelisahan mereka akan hari esok untuk menghadapi Sekte Ujung Selatan. Chumyung pun memberikan sebuah nasihat, di mana semua murid kelas bawah telah melakukan yang terbaik untuk konferensi, seperti latihan keras yang telah mereka lakukan setiap hari. Jadi tak pantas jika mereka gugup akan hari esok. Untuk itulah lebih baik mereka jangan membuang waktu memikirkan banyak hal yang tidak berguna, sebab istirahat yang cukup adalah salah satu aset terpenting saat latihan. Mendengar hal itu, mereka berdua pun menjadi lebih tenang dan langsung kembali ke asrama untuk menuruti saran si Chumyung. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke tengah hutan, di mana si Chumyung terlihat mengendap-endap memastikan tak ada seorang pun di sana. Karena ia begitu kesal jika harus berpapasan lagi dengan si Yu Seol. Akan tetapi, tak lama si Chumyung merasakan sebuah kehadiran manusia di sana. Ia pun langsung marah karena ketakutannya akan si Seul yang mengikuti kenyataannya terjadi. Namun saat si Chumyung menelaah lebih jauh, faktanya kehadiran tersebut terlihat ada dua orang yang tengah berdiri di sana. Dirinya pun tersenyum lantaran mencium sebuah aroma-aroma yang mencurigakan dan langsung melesat ke tempat itu untuk melihat apa yang mereka berdua lakukan. Sampainya di sana, si Chumyung pun bersembunyi di atas tangkai sebuah pohon. Lalu saat ia mengamati, nyatanya kedua sosok tersebut adalah Baekchun dan juga Jin Geumryong. Lihat hal itu, pastinya si Chumyung pun penasaran dan langsung menguping apa yang mereka berdua bicarakan. Dalam obrolan itu pun terungkap sebuah fakta yang mengejutkan di mana nyatanya mereka berdua adalah sepasang saudara. Dan untuk si Baekchun pada awalnya ia bernama Jin Doryong. Dengar hal itu, si Chumyung pun langsung seperti tak kuat menahan tawanya untuk keluar. Sebab teman-teman secara harfiah kedua nama pemuda tersebut itu bisa dibilang sangat lebay. Di mana Geumryong berartikan seekor naga emas dan Doryong berartikan seekor naga perak. Untuk itulah si Chumyung pun tak habis pikir dengan si bapak yang memberikan sebuah nama layaknya di film-film ataupun cerita fantasi. Kemudian kembali kepada si Baekchun yang terlihat tidak senang dengan perkataan kakaknya itu. Lantaran di waktu sekarang ia bukanlah adik dari Jin Geumryong, tetapi melainkan adalah Baekchun dari Sekte Gunung Berbunga. Sebab diceritakan bahwa keduanya ini mempunyai hubungan yang tidak baik atau bahkan bisa dibilang mereka berdua adalah musuh. Berawal dari si bapak dan si ibu yang bersikap pilih kasih antar keduanya yang membuat si Baekchun seperti tak dianggap akan kehadiran dirinya dalam keluarga tersebut. Dan penyebab semua itu hanya karena si Jin Geumryong mempunyai bakat seni bela diri yang luar biasa, yang bahkan tak bisa dibandingkan dengan si Baekchun. Tak sampai situ, si Jin Geumryong ini digambarkan adalah sosok yang sangat kejam pada seseorang yang lebih lemah dari dirinya, terutama pada adiknya sendiri yaitu si Baekchun. Untuk itulah si Baekchun pun menaruh dendam yang sangat besar pada kakaknya itu. Ia pun sampai kabur dari rumah dan berniat mengalahkan si Jin Geumryong dengan atribut atau sekte gunung berbunga yang ia ketahui musuh dari sekte tempat di mana kakaknya tinggal. Pembicaraan pun terus berlanjut, yang intinya si Jin Geumryong terus saja mencemooh dan merendahkan si Baekchun dan juga sekte Gunung Berbunga. Sampai akhirnya Baekchun pun menjadi sangat marah seraya berteriak dengan lantang, "Jangan berani menghina sekte, atau aku akan merobek mulut kotormu itu." Akan tetapi si Jin Geumryong malah menatap tajam ke arah si Baekchun yang ia anggap sangat menyedihkan. Sambil ia pun memamerkan kekuatan dan menegaskan bahwa si Baekchun tak akan mampu melakukan hal tersebut. Pertemuan pun diakhiri dengan pernyataan si Jin Geumryong di mana besok adalah hari yang akan sangat memalukan untuk sekte Gunung Berbunga. Singkat cerita, Chumyung pun keluar dari persembunyiannya, di mana ia masihlah terlihat cengengesan mengingat nama dari kedua pemuda tersebut. Baekchun pun sontak kaget dengan kedatangan si Chumyung dan kebingungan lantaran ia tak dapat merasakan kehadiran si Chumyung sedari tadi.
Lalu ia pun mencoba menjelaskan sedari awal permasalahannya dengan si Jin Gemryong. Namun si Chumyung terlihat acuh dan menepis agar tak perlu dijelaskan, lantaran ia sendiri tak peduli dengan masa lalu si Baekchun tersebut. Tetapi di waktu bersamaan sikap si Chumyung pun berubah. Dengan ramah ia pun berkata bahwa pilihan si Baekchun tidaklah salah untuk bergabung dengan sekte Gunung Berbunga. Bahkan bisa dibilang itu adalah pilihan yang terbaik. Dan ia atau si Chumyung pun akan membuktikannya hari esok. Singkat cerita, waktu konferensi pun tiba, di mana di awal para murid sekte Gunung Berbunga pun terlihat berkumpul mendengarkan pidato dari ketua sekte. Lalu setelah itu Shin pun berpindah ke tempat pertandingan, di mana masing-masing murid dari kedua belah pihak terlihat duduk dan saling berhadapan antar sisi lapangan di sana. Dan untuk para tetua, mereka terlihat berdiam di sisi yang lainnya dengan beberapa jarak yang memisahkan. Akan tetapi, tak lama tiba-tiba terdengar beberapa keributan di luar gerbang tempat tersebut. Dan itu adalah salah satu tetua yang berusaha menahan beberapa orang yang ingin menerobos melihat pertandingan itu. Si ketua sekte yang telah menyaksikan kedatangan beberapa orang itu pun langsung mengerti tentang maksud dari semuanya. Sebab mereka yang datang menerobos tidak nampak seperti masyarakat pada umumnya. Mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala, mereka semua menggunakan pakaian dan aksesoris yang sangat mewah. Jadi si ketua sekte mengira kemungkinan mereka adalah 10 besar pemimpin asosiasi pedagang. Dan sisanya kemungkinan juga orang-orang besar atau yang mempunyai pengaruh di area lokal. Untuk itulah si ketua pun langsung menatap tajam ke arah si Mas Yeung, lantaran hanya ialah kandidat yang pastinya ingin melihat sekte Gunung Berbunga dipermalukan dengan cepat menggunakan koneksi para orang terkenal. Lalu si ketua pun berdiri dengan marah, seraya berteriak pada si tetua yang menjaga pintu gerbang. Apa kau tidak tahu kalau kita tidak bisa mengizinkan orang luar masuk sembarangan, apalagi itu jelas rencana dari mereka. Namun tiba-tiba si Mas Yung pun menghampiri dirinya, menyela dan menjelaskan bahwa ia atau sekte Ujung Selatan tidak sama sekali berkoordinasi dengan para pedagang atau yang lainnya. Dan di waktu yang bersamaan, sesaat keadaan penuh dengan tanda tanya, nyatanya tiba-tiba Tetua Huang datang ke sana pun memberitahukan pada para tetua, terutama ketua sekte, bahwa dirinya lah yang membawa semua orang itu. Karena menurut ia acara tersebut tidak akan meriah jika berjalan tanpa adanya penonton. Mendengar hal itu, si ketua pun hanya bisa menghela napas dan pasrah dengan keadaan tersebut. Lantaran si tetua Huang mau bagaimanapun adalah sponsor resmi dari sekte Gunung Berbunga. Dan untuk si Mas Yeung, ia pun langsung menyetujui dengan hadirnya para pedagang. Sebab di sisi lain itu jelas menguntungkan untuk sekte Ujung Selatan. Dan untuk tetua Huang, dalam pikirannya ia pun bertanya-tanya apa maksud dan tujuan dari si Chumyung. Sebab teman-teman, hadirnya para orang terkenal itu merupakan permintaan si Chumyung pada dirinya melalui surat yang ia terima. Kemudian si tetua penjaga gerbang selaku wasit langsung naik ke tempat pertandingan, seraya mengumumkan bahwasannya konferensi antar kedua sekte telah dimulai. Untuk peraturannya sendiri itu cukup simpel teman-teman, yaitu pertarungan 1 versus 1 antar murid kelas menengah dan juga kelas bawah. Tetapi dibatas hanya 10 orang antar tingkatan atau kelas. Dan pertempuran pertama diawali oleh si Baekchun melawan si Jin Gemryong. Kemudian Baekchun yang sedari tadi sudah sangat emosi dengan kakak tirinya tersebut langsung mengambil kuda-kuda bersiap untuk menyerang. Teknik itu bernama Tiger Azure Sword yang menggambarkan seperti seekor harimau yang akan menerkam mangsanya. Bahkan tak sampai situ, aura di sekitar si Baekchun pun langsung menyerupai seekor harimau itu sendiri. Lalu Baekchun pun menerjang ke arah si Jin Gemryong dengan sangat cepat. Akan tetapi sayangnya tebasan tersebut dapatlah dihindari dengan cukup mudah. Serangan demi serangan pun terus saja diluncurkan. Namun kenyataannya tak ada satupun yang dapat mengenai si Jin Gemryong. Sampai akhirnya Baekchun pun menggunakan teknik pamungkas yang ia miliki, yaitu Rampage Dance of Tiger Crow, yang merupakan sebuah skill pedang yang nantinya si pengguna bisa menyerang secara bertubi-tubi dengan amat cepat. Di sisi lain, para penonton pun sontak dibuat terkejut dengan kemampuan si Baekchun, lantaran dampak dari serangan itu dapat langsung mereka rasakan sendiri dari angin yang terus saja berkecambuk di sana. Pikiran Yunjong ia pun dibuat takjub melihat hasil latihan tertutup si Baekchun, yang bahkan bisa mendorong mundur si Jin Gemryong yang ia katakan sangatlah hebat. Itulah ia pun bertanya pada si Chumyung, apakah sebenarnya mungkin Baekchun dapat memenangkan pertarungan tersebut. Chumyung pun menjawab, ya mana mungkin, sebab mau sehebat apapun tekniknya jika serangannya tak kena, itu tak akan membuat seseorang mencapai sebuah kemenangan.
Lalu dengan tertunduk seraya keringat bercucuran, Baekchun pun terlihat frustasi lantaran semua serangan yang sudah begitu banyak ia luncurkan nyatanya tak ada satupun yang mengenai si Jin Gemryong. Ia pun berteriak penuh dengan emosi, "Kemana? Kemana semua usaha dan waktu yang aku luangkan? Kemana mereka semua pergi?" Seraya langsung kembali menyerang secara membabi buta. Singkat cerita, setelah semua serangan itu, akhirnya untuk yang pertama kali Jin Gembyong pun menggunakan pedangnya sambil menangkis dan menyerang si Baekchun. Hal tersebut pun langsung mengakibatkan Baekchun duduk terdiam, seraya menggenggam sebuah pedang yang terlihat patah di tangannya. Dengan menyeringai, Jin Gembyong pun terus saja menyiksa Baekchun hingga ia tersungkur di bawah dengan nampak mengenaskan. Lalu ia pun bergumam, "Sadarilah dengan tubuhmu, sadarilah dengan kebodohanmu. Sebab tak peduli seberapa banyak seni bela diri dari Sekte Gunung Berbunga yang kau pelajari, kau tak akan bisa menyentuh bahkan satu helai rambutku." Dirinya pun berkata hal tersebut sambil menyerang kembali si Baekchun, yang membuat si Baekchun pun harus terlempar dari sana. Dengan seluruh badan yang bergetar menahan kesakitan dan cucuran keringat yang terus jatuh, Baekchun pun berusaha perlahan bangkit untuk terus melanjutkan pertarungan itu. Tetapi di waktu bersamaan si Jin Gemryong tak memberikan sebuah napas sedikit pun dan langsung kembali menyerang dengan secara membabi buta. Dalam pikirannya si Baekchun pun yang terus saja mempertanyakan ketidakmampuannya itu. Lalu ia pun sekarang masihlah berusaha melancarkan serangan, meskipun sampai sekarang tak ada satupun pukulannya yang berhasil mengenai si Jin Gemryong. Hingga akhirnya pertarungan pun berakhir dengan sebuah tusukan fatal dari si Jin Gemryong yang seketika langsung membuat si Baekchun tak sadarkan diri. Setelah itu, para murid kelas menengah pun berbondong-bondong naik ke atas arena, menghampiri Baekchun yang sudah terkapar pingsan, terluka cukup parah di sana. Dengan raut wajah yang marah, Peng Su pun memprotes kelakuan si Jin Gemryong yang menurutnya berlebihan padahal itu hanyalah sebuah sparring biasa. Kemudian si Jin Gemryong pun tersenyum arogan dan menjelaskan bahwa ia tak tahu si Baekchun selemah itu meskipun ia sendiri sudah menahan kemampuannya tersebut. Karena jika tidak mungkin Baekchun akan berakhir lebih parah dan menjadi sebuah sambal goreng bumbu kacang. Singkat cerita, pertarungan kedua pun dimulai, di mana itu adalah Jin Sehan melawan si Peng Su. Di sisi lain, Yeonjung pun terlihat kesal setelah melihat sikap si Chumyung yang menurutnya dingin seakan tak peduli dengan apa yang terjadi pada si Baekchun. Lantaran meskipun si Baekchun sedikit kurang ajar, akan tetapi mau bagaimanapun ia tetaplah seorang senior dari Sekte Gunung Berbunga. Setelah itu, Chumyung pun menatap ke arah Yunjong, seraya berkata, "Tenanglah, dan jangan bilang kau ternyata berharap jika dia bisa menang." Lalu ia pun menjelaskan tentang apa yang akan terjadi ke depannya, bahwasanya seluruh murid kelas menengah yang ikut pertandingan akan kalah melawan Sekte Ujung Selatan. Kembali ke pertarungan, di mana singkat cerita Jung Sehan pun berhasil mengalahkan si Peng Su dengan sangat cepat. Lalu singkat waktu Shin pun berpindah kepada para tetua dari Sekte Gunung Berbunga, di mana di waktu sekarang prediksi si Chumyung pun terbukti benar atas kekalahan dari para murid kelas menengah. Salah satu tetua yang terlihat terkejut atas kekalahan 10 kali berturut-turut pun langsung menyarankan agar ketua sekte segera menghentikan pertandingan. Sebab jika tidak, kemungkinan para murid kelas bawah pun akan mengalami hal yang sama, yaitu dihancurkan secara brutal. Kemudian si ketua sekte pun yang terlihat putus asa, mumet dan kebingungan pun menjawab bahwa ia tak dapat menghentikan keberlangsungan pertandingan. Lantaran dengan adanya seluruh pemimpin asosiasi pedagang dan orang yang berpengaruh lainnya, ia pun tak dapat melakukan hal itu. Bukan karena ingin melindungi harga dirinya, namun ia melindungi kemungkinan kecil yang akan membuat Sekte Gunung Berbunga berjaya suatu hari nanti. Di sisi lain, si Masyung pun terlihat tersenyum puas atas kelancaran rencana yang ia buat untuk menghancurkan Sekte Gunung Berbunga. Lalu tetua yang menjadi wasit pun sekarang mengumumkan dimulainya pertandingan selanjutnya antara para murid kelas bawah. Tetapi di waktu bersamaan si Yunjung yang melihat si Chumyung pun langsung terkejut. Karena si Chumyung terlihat marah dengan penuh emosi meledak-ledak seakan ia dapat menerkam seseorang saat itu juga. Kemudian sesaat sebelum si wasit akan mengucapkan nama yang akan bertanding, keributan pun mulai terdengar. Dan itu adalah para murid kelas bawah yang melingkar menahan si Chumyung agar dia menjadi yang terakhir kali bertanding. Tetapi semua itu sia-sia sebab si Chumyung melompat dan menghempaskan mereka saat itu juga. Lalu ia pun berdiri di lapangan, seraya berteriak dengan penuh emosi.
Salah satu dari kalian cepat datang dan naik ke sini sebelum kubunuh kalian semua. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sehat selalu. Bye bye.